Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isbul Waton dengan NIM C1C020047. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem keuangan syariah pada mata kuliah akuntansi syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Wermi Eka Putra SMSI CIQNR CSRS. Langsung saja ke berikutnya, yaitu membahas tentang konsep memelihara, memperoleh dan menggunakan harta kekayaan dalam Islam. Terdapat konsep untuk memelihara kekayaan agar bisa dimiliki manusia dengan syariah, sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk memenuhi sebagian perintah Allah seperti infak, wakaf, menunaikan haji, perang, jihad, dan sebagainya. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja dan juga melakukan hal yang memang dianggap baik seperti berniaga, jika menghindari kegiatan-kegiatan meminta-minta dan mencari harta kekayaan sebagaimana dibayakan oleh hadis-hadis berikut. Harta yang paling baik adalah harta yang diperoleh oleh tangannya sendiri. Hadis riwayat Bazar At-Tirmizi. Barang siapa yang membuka dari dirinya satu pintu meminta-minta, yakni membiasakan diri meminta-minta meski belum benar-benar terpaksa, niscaya Allah akan membukanya baginya 70 pintu kemiskinan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Hurairah. Baiklah, slide selanjutnya itu menjelaskan tentang dalam penggunaan harta. Manusia tidak boleh mengabaikan kebutuhan di dunia, namun di sisi lain juga harus cerdas dalam menggunakan hartanya untuk mencari pahala akhirat. Ketentuan syariah yang berkaitan dengan penggunaan harta antara lain, satu, tidak boros dan tidak kikir. Yang kedua adalah memberikan infak dan sedekah. Yang ketiga adalah memberikan zakat sesuai ketentuan. Yang keempat adalah memberi pinjaman tanpa bunga atau halul hasan. Dan yang kelima adalah meringankan kesulitan orang yang berhutang. Slide selanjutnya itu menjelaskan tentang akad, kontrak, dan transaksi. Akad adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dari berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari satu ikatan yang tidak berdasarkan syariah. Fikih Muamalah membagi akad menjadi dua bagian, yakni A1 akad takabur, yaitu perjanjian akad takabur dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Pihak yang berbuat kebaikan hanya mengharap imbalan dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan dari manusia. Yang kedua adalah akad tijarah, adalah perjanjian yang menyangkut transaksi untuk memperoleh keuntungan berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh. Akad tijarah dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah satu, natural uncertainty kontrak, yaitu satu jenis kontrak transaksi yang secara alamiah mengandung kepastian dalam memperoleh keuntungan. Contoh angka dalam kelompok ini adalah musyawarah, muharabah, muzaharah, musaqamah, dan mukhabarah. Yang kedua adalah natural certainty kontrak, yaitu satu jenis kontrak transaksi di dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatnya, baik dari segi jumlah dan waktu penyerahannya. Contoh adalah muharabah, salam, ihtisan, dan ijarah. Kemudian adapun slide selanjutnya, yaitu dalam akad harus memenuhi ketentuan rukun dan syariah sahnya suatu akad ada tiga. Yang pertama adalah satu, pelaku, yaitu pihak yang melakukan akad. Pihak yang melakukan akad harus memenuhi syarat, yaitu orang yang merdeka, mukhalaf, dan orang yang berakal sehat. Yang kedua yaitu objek akad merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukan suatu transaksi tertentu. Yang ketiga adalah akad ijab kabul, merupakan kesepakatan antara para pelaku dan menunjukkan mereka saling ridho. Slide selanjutnya itu menjelaskan tentang transaksi yang dilarang oleh Islam. Hal yang termasuk transaksi yang dilarang oleh Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah satu, semua aktivitas bisnis terkait dengan barang dan jasa yang diharapkan oleh Allah, aktivitas investasi dan perdagangan atau semua transaksi yang melibatkan barang dan jasa yang diharapkan Allah, walaupun ada kesepakatan dan keridhaan rela sama rela antar pelaku transaksi. Yang kedua adalah riba. Dalam Al-Quran secara bertahap namun jelas dengan
dengan tegas memperingatkan kita tentang riba. Hal ini dapat dilihat dari turunnya ayat Al-Quran secara berturun-temurun, yaitu surah Ar-Rum ayat 39. Kemudian larangan riba sebenarnya tidak hanya berlaku untuk umat Islam, melainkan juga diharamkan oleh seluruh agama samawi selain Islam. Yang ketiga adalah penipuan. Penipuan terjadi apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pihak lain, dan dapat terjadi di dalam 4 hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahannya. Yang keempat adalah garah atau transaksi yang mengandung ketidakpastian. Garah terjadi jika terdapat incomplete information, sehingga ada ketidakpastian antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan pertikaian antara para pihak dan ada pihak yang dirugikan. Yang kelima adalah ihtar atau penimbunan barang. Ihtar dilarang karena dapat merugikan orang lain dengan melangkahnya atau sulit didapat dan harganya yang tinggi. Dengan ihtikar, orang dapat memperoleh keuntungan yang besar di bawah penderitaan orang lain. Yang keenam adalah monopoli. Adapun alasan larangan monopoli sama dengan larangan menimbun barang atau ihtikar. Walaupun seorang monopolis tidak selalu melakukan penimbunan barang, monopoli biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier yang menghambat produsen atau penjual masuk ke pasar agar dia menjadi pemain tunggal di pasar dan dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi. Adanya kezaliman dalam urusan darah dan harta. Yang ketujuh yaitu adalah bait nazid atau rekayasa permintaan. At-nasni termasuk dalam kategori penipuan atau taklis karena merekayasa permintaan di mana satu pihak berpura-pura mengajukan penawaran dengan harga yang tinggi. Yang kedelapan adalah suap. Suap dilarang karena suap dapat merusak sistem yang ada dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial. Kemudian yang kesembilan adalah ta'aluk atau penjualan bersyarat. Ta'aluk terjadi apabila ada dua akad yang saling dikaitkan, di mana diberlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua, sehingga dapat mengakibatkan ketidakpenuhannya rukun. Kemudian adapun yang ke-10 adalah ba'il nas atau pembelian kembali oleh pihak dari pihak pembeli. Misalnya A menjual secara kredit pada B, kemudian A membeli kembali barang yang sama dari B secara tunai. Kemudian ada yang ke-11 yaitu jual beli dengan cara bataki al-rukban. Jual beli dengan cara mencegat atau menjumpai pihak penghasil atau pembawa barang perniagaan dan membelinya, di mana pihak menjual tidak mengetahui harga pasar atas barang yang dibawanya, sementara pihak pembeli mengarah keuntungan yang berlipat dengan memanfaatkan ketidaktahuan mereka. Kemudian adapun penjelasan tentang riba dan jenis riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain secara logistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Dalam pengertian lain, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam penjelasan riba, tetapi secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Kemudian prinsip sistem keuangan. Adapun prinsip sistem keuangan Islami sebagaimana diatur melalui Al-Quran dan As-Sunnah adalah sebagai berikut. Yang satu adalah larangan riba. Yang kedua adalah pemberian resiko. Hal ini berkonsekuensi logis dari pelanggan riba yang menetapkan hasil bagi pemberi modal di muka. Yang ketiga adalah tidak menganggap uang sebagai modal potensial. Sistem keuangan Islam memandang uang boleh dianggap sebagai modal kalau digunakan bersamaan dengan sumber daya untuk memperoleh modal. Yang keempat adalah larangan untuk melakukan spekulasi. Yang kelima adalah kesucian kontrak. Islam menilai perjanjian sebagai suatu yang tinggi nilainya sehingga seluruh kewajiban dan pengungkapannya yang terkait dengan kontrak harus dilakukan. Yang keenam adalah aktivitas usaha harus sesuai dengan syariah. Seluruh kegiatan usaha tersebut haruslah merupakan kegiatan yang diperboleh melalui syariah Islam. Kemudian adapun instrumen keuangan Islami dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang satu adalah akad investasi, dikelompokkan
akad ini sebagai berikut. Satu adalah muqarabah, yang kedua adalah musyawarah, yang ketiga ada suku atau obligasi syariah, yang kedelapan adalah saham syariah, produknya harus sesuai dengan syariah. Kemudian adapun yang kedua yaitu akad jual beli sewa menyewa. Kelompok ini dapat dibagi menjadi mubarahah, yaitu transaksi penjualan barang dengan biaya perolehan dan keuntungan margin yang disepakati oleh penjual pembeli. Yang kedua adalah salam, adalah transaksi jual beli di mana barang yang dijual dibelikan belum ada, barang disahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Yang ketiga adalah istihan, memiliki sistem yang mirip dengan salam, namun dalam istisan pembayaran dapat dilakukan di muka cicilan dalam beberapa kali atau termin, atau ditangguhkan dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat adalah ijarah, adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan manfaat atas objek sewa yang disewakan. Kemudian selanjutnya yaitu tentang akad lainnya meliputi sebagai berikut. Syarf adalah perjanjian jual beli suatu patula dalam patula lainnya. Yang kedua adalah wahidah, adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang, barang atau titipan tersebut. Yang tiga adalah Qarul Hasan, yaitu pinjaman yang mempersyaratkan adanya imbalan. Waktu pengambilan pinjaman ditetapkan bersamaan antara pemberian dan penerima pinjaman. Yang keempat adalah al-wakalah, adalah jangka pemberian kuasa dari satu pihak ke pihak lain. Yang kelima adalah kalafah, adalah perjanjian pemberian jaminan atau penanggungan atas pembayaran utang atas suatu pihak atau pihak lain. Yang keenam adalah hiwalah, adalah pengalihan utang atau piutang dari pihak pertama kepada pihak lainnya atas dasar saling mempercayai. Yang keenam adalah garrah, merupakan sebuah perjanjian pinjaman dengan pinjaman aset. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun ucapan yang telah saya ucapkan, saya mohon maaf. Dan bagi teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe di bawah di atas ini. Sekian video dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.